Orang nggak tahu hukum, hukumannya sesuai dengan ini ya. Tapi kalau orang hukum, paham hukum, dokter hukum pula, berpeci pula, Masya Allah. Jadi ini loh, khotib ya waktu di Idul Fitri itu ya. Coba, mesti hukumnya lebih berat lagi itu. Nah, kalau dia yang lebih berat dari pecat apa ya? Ya, itu mungkin pecat tidak hormat atau dengan hormat gitu. Saya belum ini juga. Pemecatannya dengan hormat atau dengan tidak hormat. Tapi kalau hormat. pecat pasti tidak hormat lah ya. Adakah pecat yang dengan hormat? Ada sih. Ada dengan ya? Hormat ada. Padahal kalau udah dipecat pasti nggak hormat ya teoritisnya. Pokoknya gaji hakim agung berapa, gaji ke lembaga itu berapa, ada. Jadi berarti ini udah tendensius bahwa dia ada main dengan para pihak untuk mengumpulkan uang terus untuk kepentingan pribadi. Yaitu pejabat publik, bahkan kita masyarakat juga yang tidak menjabat harus patuh hukum karena kita negara hukum, bukan negara kekuasaan, apalagi negara politik. Ya. Di samping hukum juga kita harus taat, paham dengan etika dan moral. Halo para Sobat Podcast 9, hari ini kita berjumpa lagi dan kita akan membicarakan keputusan yang baru saja dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP yang memecat Ketua KPU Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Nah, hari ini kita akan membahas, ngobrol-ngobrol mengenai bagaimana sih mekanisme DKPP dan apa saja yang dapat menyebabkan seorang seperti Hasyim Asyari sebagai ketua KPU dapat dipecat. Nah, narasumber kita kali ini adalah Profesor Ana Erliana. Dia adalah guru besar tetap di UI dan mantan komisioner atau anggota DKPP tahun 2012-2016. Dan beliau saat ini sudah ada di hadapan saya. Halo, apa kabar? Saya panggil Mbak Ana aja ya, biar akrab gitu ya. Panggil Ana aja. Orang teman kuliah. Tapi kan publik perlu tahu gitu ya. Ya, Mbak Ana, ini baru aja dijatuhkan keputusan ya kepada Hasyim Asyari sebagai ketua KPU pusat. Beliau dipecat. Nah, tapi sebelum kita bahas itu, saya ingin tahu tuh, DKPP itu dalam struktur pemilu itu di mana dan pengaturannya bagaimana? DKPP itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi dia menjaga kehormatan para penyelenggara pemilu. Ya. Nah, kita tahu penyelenggara pemilu itu baik dari Bawaslu, KPU, itu penyelenggara. Kalau kami sebutnya enggak, kami memelototi gitu, mengawasi mereka, apakah perilaku mereka layak dengan jabatan-jabatan itu, ya. Terutama di etikanya. Misalnya, kan kita tahu bahwa pada diri satu orang itu bisa saja melekat beberapa sebutan, ya. Pada saat dia itu secara pribadi, pada saat itu juga dia sebagai pejabat kepemiluan. Nah itu dia harusnya menjaga hati-hati peran-peran seperti itu. Kapan dia bertindak sebagai pribadi, kapan dia bertindak sebagai pejabat. Nah sebaiknya pada saat dia menjabat itu, dia harus menghilangkan yang pribadi-pribadi. Misalnya, agak menjaga jarak dengan orang-orang yang tadinya dekat. Karena ini bisa berbahaya. Kadang-kadang kan orang suka ngelunjak gitu, deket-deket lalu memanfaatkan. Oh, kita mau nyalon nih, kita mau jadi ini nih. Pasti dia tahu ini. Cari bocoran lah, apalah. Bahkan dia bisa mempergunakan pengaruhnya. Terutama relasi antara umpamanya tadi KPU pusat dengan KPU di daerah. Relasi kuasa maksudnya ya? Iya. Kan nggak banyak juga orang yang berani melawan kekuasaan. Jadi kita pada etika itu yang kita penting. Umpamanya kalau waktu saya tugas, kita sampai ke daerah. Kita lihat umpamanya ada pelaksana petugas pemilu itu di daerah, dia memakai kaos dari sponsor. Langsung kita tegur, ganti. Kalau perlu telanjang di situ, ganti. Supaya nggak ada embel-embel gitu, supaya tidak ada kesan masyarakat, loh itu keberpihakan. Iya dong, dari baju itu kan kita kan masih kuat dengan kultur, ya kultur fisikal misalnya. Kalau kaosnya aja dia pakai itu dengan pesan sponsor itu kan orang udah nggak percaya lagi. Nah itu perilaku yang nampaknya ringan, tapi itu bisa merusak kelembagaan secara umum. Yang juga saya mau tanya nih, dengan kewenangannya itu kan tidak hanya terbatas kepada masalah
penyelenggaraan pemilu sendiri kan, misalnya ada kecurangan dan lain-lain, tapi juga terhadap perilaku, moralitas kepada para penyelenggara ini. Jadi kewenangan otoritas dari DKPP ini luas sekali ya. Kita lebih kepada etika, perilaku. Perilaku. Kita lebih kepada perilaku. Umpamanya dia main data, dia curang. Ini harus kita selidiki, curangnya karena apa? Apakah pengaruh seseorang gitu? Umpamanya gini aja, ditraktir makan, ya. Kok nggak ngeh berkali-kali traktir makan terus suruh buka data gitu? Nah, itu apa maksudnya? Kan nggak boleh. Traktir makan silahkan sebagai pertemanan. Ya kita juga jangan sombong banget gitu ya. Tapi nggak usah bawa-bawa pekerjaan ke situ gitu. Dan kalau terjadi berulang kali, ya ini kan patut dipecat. 1 kali kita peringatkan, 2 kali kok berulang lagi. Kalau 3 kali ya nggak ada. Mendingan dia geser, jangan di situ lagi. Itu apa aja sih sanksi yang dapat diberikan oleh DKPP? Ya kan sanksi itu selalu sanksi ringan, sanksi menengah, sanksi berat. Kalau sanksi ringan kita masih teguran, kita sidang, kita tegur, kita bilang perbaiki. Tertulis apa lisan itu kalau? Itu di sidang. Ada semua keputusannya, ada semua putusannya. Lalu kalau dia itu dari anggota Bawaslu, ya kita suruh atasan mengawasi. Tapi sekian ini nggak berubah juga, ada lagi laporan masyarakat. Masyarakat kita kan sekarang udah cerdas. Apa-apa dilaporin, itu harus kita tindak lanjuti. Sama di KPU juga gitu, kalau ada bawahannya di KPU daerah, kita sampai ke KPU pusat juga kita laporkan seperti itu. Gitu ya. Bisa nggak misalnya DKPP mempunyai kewenangan tidak harus gradual, misalnya yang ringan dulu, tapi langsung menjatuhkan yang terberat kalau misalnya pelanggaran etikanya ada pelanggaran sangat berat. Bisa. Pernah terjadi nggak itu? Pernah. Gimana ceritanya? Jadi kan kadang-kadang orang dia ringan dulu kan kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan boleh dong aku lakukan yang agak berat lagi. Nah, nggak ketahuan juga, langsung. Tapi ada seseorang yang langsung melakukan pelanggaran berat itu. Nah, kalau kayak pelanggaran asusila gitu, menurut saya sudah berat. Itu pelanggaran apa? Berat kalau berat ya asusila. Harusnya dia tahu sebagai pejabat publik dia tidak boleh melakukan itu. Nah, Anda kan tadi mengatakan susila berat. Dari pengalaman, dari pengalaman Anda sebagai anggota DKPP, apakah waktu itu sering juga terjadi pelanggaran susila ini? Dalam arti susila dengan wanita gitu ya? Waktu itu seingat saya belum, karena kita tegur, kita sindir-sindir, dia dia berubah. Gitu. Kita lapor ke atasnya, tolong diawasi ini. Jangan sampai nanti ada lapor masyarakat. Dia masih oke. Kebanyakan sih soal itu permainan data, dia umbar begitu saja, atau pertemuan-pertemuan dengan pihak-pihak yang harusnya tidak boleh dia temukan, nyalon gitu, nggak boleh dia temukan. Nggak boleh itu ya, nggak boleh. Kayak hakim yang tidak boleh bertemu dengan orang yang berperkara gitu ya. Itu kan patut diduga konflik of interest. Kan banyak sekali itu terjadi, terutama KPUD ketemu dengan caleg, dengan apa gitu loh. Ya, say hello, just say hello, Tapi kalau sampai mendalam gitu, sampai mau umbar data, sampai memberi kemudahan-kemudahan, itu kan membuat dia sudah bersikap keberpihakan. Itu yang dicegah. Gitu ya. Kan banyak juga sekarang KPUD bersimpati atau tanda kutip kepada satu partai setelah dia nggak jadi ketua itu dia masuk ke partai itu dan sebagainya. Itu sebenarnya melanggar etika dari penyelenggara pemilu. Tendensius dia keberpihakan. Nggak boleh, dia harus netral. Karena netral itu azas yang penting. Gitu ya. Nah, kalau kita masuk ke kasus ini, kan ini kasusnya nih Ketua KPU Hasyim Asyari ini KPU RI. KPU pusat ya, RI ya, RI. Kan ada KPU provinsi, ada KPU kabupaten, ada KPU kota. Ini udah 2 kali diperingatkan juga ya dia untuk yang ketiga yang sekarang gitu ya. Dan ini kan urusan wanita. Ya, menarik juga keputusan DKPP itu dibacakan gitu bahwa dia berjanji mau bayar si Hasyaini itu yang ceweknya yang ternyata petugas pemilihan luar negeri ya, PPLN 4 miliar belum selesai dibayar, dia ceweknya minta pernyataan, perempuannya sebagai pelapor ya, dia mengadu, dia teradu, minta
apartemennya dikasih ke ini, ganti nama. Saya nggak tahu, Hasyim Asyari istrinya tahu nggak dia punya apartemen, saya nggak tahu gitu ya. Ya jangan-jangan nggak tahu gitu ya. Kan nggak mungkin kalau istrinya tahu mudah dikasih ya. Yang kedua, dia harus membiayai 30 juta per bulan. Baik untuk keperluan di Belanda maupun di Indonesia. Dia tidak boleh kawin dengan siapapun perempuan itu gitu loh. Dengan perempuan lain gitu ya selama hidup. Nah, ini kok kayak kasusnya itu, apakah emang KPPU itu komisioner baik di daerah maupun di pusat hidupnya hendon kayak gitu ya? Duitnya banyak banget dong ini kan berarti dia. Di antara lembaga itu KPU, Bawaslu, DKPP, memang KPU yang paling banyak uangnya. Tapi juga pekerja mereka paling banyak karena mereka kan pamungkas di antara sistem itu ya. Kalau Bawaslu kan kalau ada laporan ya, sama DKPP juga kalau ada laporan. Tapi kalau KPU kan tanpa ada laporan dia bekerja terus. Nggak ada pemilu juga dia kerja terus kan. Arsip-arsip seperti itu tuh paling banyak. Tapi juga untuk hidup hedon saya kira nggak mungkin, nggak mungkin karena kan ada plafonnya. Iya. Dan terbuka publik boleh tahu kan berapa jumlahnya kan. Kita bisa ini kok. Pokoknya gaji hakim agung berapa, gaji ke lembaga itu berapa ada. Jadi berarti ini udah tendensius bahwa dia ada main dengan para pihak untuk mengumpulkan uang terus untuk kepentingan pribadi. 30 juta punya apartemen, punya apa segala macam gitu loh. Mungkin juga kalau gaji tetapnya nggak sampai segitu. Iya. Artinya kalau dilihat dengan janji-janji yang diberikan kepada teradu ini, pengadu ini, patut diduga juga ya bahwa itu di luar pendapatan resmi dia. Income pasti ada income yang tidak resmi ya. Kalau gitu masih bisa dituntut TPPU dong, pencucian uang. Dari mana nih duit-duitnya nih? Bisa saja. Kan dicocokin sama laporan kekayaan dia. Iya. Tapi ya Mbak Ana, aneh juga kalau kita lihat nih misalnya seperti ini terjadi ya. Kemudian apalagi sebelumnya Hasyim Asyari ini kan pernah di DKPP juga kan? Iya, dia wakil KPU. Kan kalau di KPP itu ada anggota intinya, ketua dengan 4 anggota, dari akademisi, dari unsur masyarakat. Nah, ada wakil satu dari Bawaslu, satu dari KPU RI. Bawaslu gitu ya? RI dan KPU RI satu-satu. Jadi supaya kalau ada mereka bermasalah di ini, mereka bisa bicara, artinya membela lah anggotanya gitu. Ada. Nah, seharusnya kan dia tahu. Ya. Harusnya tahu ya. Nah, pertanyaannya, dan dia sejarah hukum loh, doktor hukum loh. Iya. Jadi harusnya hukumannya lebih berat. Iya. Kalau orang nggak Gitu tahu ya, hukum, iya. orang nggak tahu hukum, Iya. hukumannya sesuai dengan Iya. dia. Tapi kalau orang hukum, paham hukum, dokter hukum pula, Iya. berpeci pula, Ya. Masya Allah. Jadi ini loh Saya bilang, khotib ya waktu di Idul Fitri itu ya. Coba, mesti hukumnya lebih berat lagi itu. Nah, kalau dia yang lebih berat dari pecat apa ya? Ya, itu mungkin pecat tidak hormat atau dengan hormat gitu. Saya belum ini juga. Pemecatannya dengan hormat atau dengan tidak Tapi kalau hormat. pecat pasti tidak hormat lah ya. Ada nggak pecat yang dengan hormat? Ada sih. Ada ya? Dengan hormat ada. Padahal kalau udah dipecat pasti nggak hormat ya teoritisnya. Gitu ya. Nah, tapi kok orang semacam itu bisa lolos gitu, bisa terpilih bahkan jadi ketua. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kalau kita urut-urut gitu kan, menurut saya Ya. panselnya masih bertanggung jawab itu. Kenapa orang kayak gitu dipilih? Oh, pansel bertanggung jawab ya? Kenapa? Pada waktu proses di pansel itu kan sudah banyak asupan masyarakat, tapi kok kepilih juga. Jadi, kita undur ke belakang lagi, siapa yang nunjuk pansel? Pasti ada pesan-pesan sponsor kan. Nah, jadi jangan sampai ke depan sih pansel itu harusnya betul-betul bekerja secara profesional dan tidak ada tekanan, tidak ada pesan sponsor, ya, sehingga kita menghasilkan calon-calon terpilih yang bagus gitu. Jadi kalau kita lihat bukan hanya dia secara pribadi, tapi rentetan-rentetannya juga dia harus kita lihat sejarahnya dong. Sistemnya ini ya. Nah, pansel ini kan, ya kita mempertanyakan juga kalau gitu kenapa bisa meloloskan kayak ini ya orang-orang seperti ini.
Tapi Mbak Ana, kalau kita lihat juga tidak hanya di KPPU ya, menurut pengamatan Anda, Semua. bagaimana lembaga-lembaga penegakan hukum ini dipilih dengan adanya pansel, dengan ada dipilih DPR? Artinya gini, pansel itu jangan pro forma aja, ya. Lalu terpilih sejumlah calon, lalu keluar sekian nama. Ternyata ada pesan sponsor di belakang bahwa nama-nama ini harus masuk gitu ya. Sudah nggak bisa. Bahkan Republik ini tidak akan muncul orang-orang yang terbaiknya. Padahal kita banyak punya orang terbaik, tapi tidak punya akses politik yang nggak kepilih, ya kan? Begitu nama kita dibeber juga udah ketawa, ditelepon-telepon, ya kan? Mau kita bantu lah, bantu apa? Artinya lidah kita akan kejepit kan kalau dia terima itu. Tapi kan itu kalau nggak mau dibantu ya nggak kepilih. Itu ya, dari semua tahapan itu ya. Nah, kan dari pengalaman Anda juga mengikuti proses itu, apa yang Anda lihat itu? Ya itu tadi saya bilang pro forma aja gitu sih. Udah ini udah. Jadi kalau peserta-peserta ya, kalau yang ada backingnya, pasti dia nggak mau gaul sama kita yang nggak ada backing. Gitu ya. Jadi kalau kembali ke Hasari ini, Mas, pasti dia ada backingnya waktu dia dipilih ya. Kalau nggak ada, nggak mungkin lah dia berulang apalagi kali bikin ketua kesalahan, berulang kali bikin kesalahan. Ini mereka kebal hukum kan? Iya. Karena melalui proses yang saya jalan itu saya udah pilih dia itu kan. Nah, pasti dia backup, tapi dia lupa bahwa tidak mungkin suatu kesalahan itu berulang terus dan tidak ada yang akan protes. Buktinya kalah dengan anak-anak LKBH UI, Fakultas Hukum UI. Gitu ya iniannya. Sepandai-pandai tupai melompat kan ya ada kejeblosnya juga. Jangan-jangan tupai sekarang belajar dari YouTube. Nggak kejeblos-jeblos. Nah, kalau gitu sebenarnya kalau ini adalah cermin dari sistem pemilihan itu, menurut Anda bagaimana kualitas dan integritas dari berbagai lembaga badan-badan hukum negara yang selama ini dipilih melalui proses semacam itu? Ya, setelah terpilih ya, katakanlah prosesnya tadi ada cacat, ada kesalahan. Tapi begitu dia terpilih, dia harus menjaga nama baik lembaga itu. Dia harus tahu diri, saya sekarang sudah duduk di sini. Dia kan melalui proses tes juga kita ditanya-tanya soal pemahaman kita tentang suatu lembaga. Jadi kan kita sudah paham, lembaga ini tugasnya ini, kita harus jaga itu. Artinya dia harus mengarah kepada perbaikan, bukan mentang-mentang udah dipilih lalu dia menipu orang gitu. Ini loh, saya orang hebat terpilih, jadi saya bikin apa orang nggak akan percaya gitu. Nah, kalau KPU ini kan memang dari awal udah bermasalah ya. Dari yang pertama Mulyana Kusuma CS, Pak Nasruddin. Itu agak beda. Pidana itu kan? Iya, tapi waktu itu kan banyak dari perguruan tinggi ya. Iya, betul. Dan waktu itu juga belum ada undang-undang guru dan dosen, di mana mungkin juga buat dosen melihat nilai 2 digit, 3 digit itu wah beda dengan zaman sekarang. Dosen udah lebih baik. Itu. Dan dulu belum dibedakan ya bahwa pengelolaan administrasi oleh PNS atau yang ditunjukkan, jadi mereka juga ngerjakan sendiri laporan pajak, laporan keuangan segala macam. Nah terus mereka juga nggak sadar umpamanya pada saat dia lelah atau apa diminta tanda tangan. Padahal itu pantang banget itu, bisa berubah digit kan. Waktu saya saat kita nggak nyaman gitu, waktu kecapean atau udah terlalu malam diminta tanda tangan, nggak nyaman. Itu ya. Kemudian itu terjadi dan terus menerus ya KPU ini kayaknya ada bermasalah terus. Lama-lama jadi lembaga bancak. Mungkin aja ya, mungkin aja. Karena memang di situ uang banyak banget, banyak banget. Terkait pemilu, pilkada kan uang beredar banyak banget. Dan kalau kurang bisa minta perubahan APBN, Jadi mungkin gajinya nggak maksudnya tinggi tapi nggak bisa lah terlalu hand-on ya. Tapi mungkin dari pendapatan tanda kutip yang lain dia bisa ya. Ada beberapa kira-kira berapa bulan yang lalu gitu ada orang kita, orang imigrasi ya, dia ambil doktor di Malaysia. Jadi dia klasifikasi gaji tertinggi itu Pemda DKI.
Kedua, pajak, Dijen Pajak. Ketiga, imigrasi. Berarti kan yang lain itu standar aja. Iya. Termasuk KPPU ini ya, termasuk juga KPK misalnya ya, Bu nggak bisa bergaji. Walaupun mungkin mereka ada dana taktis itu kalau yang resmi nggak masalah. Tapi kalau kita lihat kita bikin tabel gitu ya, permintaan si perempuan berapa, ini dia berapa, kan selisihnya gede banget. Nah, dari mana itu pertanyaannya? Kalau kayak gitu perlu pengusutan lebih lanjut nggak, Mun? Perlu. Jadi tidak sekedar dia secara etika bersalah dipecat, tapi lebih jauh lagi misalnya bisa jadi pidana dan sebagainya gitu. Bisa itu, bisa. Karena illogical kan, antara pendapatan dengan pengeluaran. Itu besar pasak daripada tiang gitu kan. Pengalaman apa yang bisa kita ambil nih, Mbak Ana, dari kasus-kasus semacam ini? Ya orang laki kan biasa tahta, wanita, harta. Tiga-tiga itu. Gitu ya? Makanya hati-hatilah, jangan memburu jabatan. Umumnya kan mereka memburu jabatan di situ kan. Begitu masuk dia terpukau banget gitu. Nah tadi mungkin perlu dijelaskan tahta, ya, harta, wanita. Wanita juga kalau nggak ada hartanya siapa yang mau ya zaman sekarang ya. Nah, gimana tuh dalam pandangan Mbak Ana? Tahta dulu lah kedudukan itu. Dia memburu kan tahta itu. Dengan tahta itu dia bisa cari macam-macam penghasilan kan di luar yang resmi itu. Jadi dia dengan segala cara dia mengusahakan supaya dia terpilih gitu ya. Iyalah, itu kan perlu modal kan, perlu balik lagi kan. Nah, habis itu udah main, udah ada tahta, tentu lagi perempuan juga datang. Ya kan? Bahkan pernah ada satu pemilihan saya bilang ini calonnya dua, dua-duanya profesor. Saya bilang kalian mesti pilih yang mukanya jelek kan. Kenapa begitu? Nggak menarik buat perempuan. Yang satu nih ganteng banget gitu. Kalau kalian pilih itu pasti punya karisma dia, ya. Cewek pasti datang. Tapi kan perempuan sekarang mungkin ya udah gua merem aja tampang duitnya ada gitu. Iya, itu kan salah satu faktor. Mengurangi. Iya, mengurangi yang kita bisa eliminasi gitu. Iya. Nah, Anda bilang kan harusnya lembaga-lembaga ini 30% perempuan ya. Kenapa Anda berkeras bahwa itu harus dipenuhi? Lembaga kepemiluan. Ya, kepemiluan dan yang lain juga sebenarnya harus. Itu. Kan kita lihat umpamanya dulu bayangan saya kalau Kementerian Pertahanan itu oke lah minus cewek. Ya. Tapi ternyata di seluruh kementerian begitu berlaku seperti itu. Makin tinggi itu cewek makin sedikit. Oh gitu. Bukan kualitas ceweknya makin berkurang, perempuannya. Kalau soal otak boleh fight. Bukan perempuan itu bodoh, bukan. Dia lebih teliti ya, sehingga mungkin dia lebih lamban karena dia teliti banget gitu. Kalau laki kan lebih global mikirnya itu. Jadi kalau dia tidak diberi kesempatan ya nggak akan ini. Makanya selalu kalau untuk wisuda itu kita selalu pesan, hey calon mertua, calon suami, beri dia kesempatan untuk berkembang. Berkembang itu tidak selalu harus kerja kantor kan, dari rumah juga dia bisa. Nah, kaitan antara 30% perempuan dengan kemungkinan terjadi penyimpangan apa itu? Ya kan nanti kalau voting segala macam, kalau dia cuma satu ya jelas sudah kalah lah. Tapi kalau 30% dia kan bisa nego juga dengan yang 60%. Yang 70% bisa nego lah. Untuk mempertimbangkan dari aspek perempuan. Tapi apakah juga kehadiran... Walaupun sebetulnya intinya sih bukan soal perempuan laki menurut saya basicnya. Kenapa? Anak laki itu juga pada saat pendidikan dari kecil sampai gede dia lebih dekat dengan ibunya bukan dengan bapaknya. Tapi kok begitu dia berkuasa dia nggak peduli dengan perempuan. Ya kan? Coba kalau Anda macam-macam pasti anak laki Anda marah sama Anda, dia akan belain ibunya. Nah, tadi kalau gitu kalau ada perempuan 30%, apakah ini memberikan dampak juga di dalam kemungkinan negatif? Misalnya karena ada perempuan bisa diperingati di komision. Gimana tuh penjelasannya? Iya, umpama gini, kalau kita udah lihat laki-laki yang udah macam-macam gitu, ingat anak, ingat bini, gitu. Kita pasti akan mengingatkan begitu. Itu kalau ada perempuannya ya? Jadi kalau nggak ada... makin lost dia. Makin gitu ya. Sama-sama lelaki kan, kalau ketahuan, kalau enggak ya udah. Nah, kalau gitu, early warning systemnya apa ya, Bapak? Kalau misalnya kayak kasus, ini kan bukan sekali, dia dinas ke daerah, dinas ke luar negeri, ini juga bisa dipersoalkan apakah
pure untuk dia dinas atau mengambil kesempatan dengan tanda kutip ya selingkuhan atau pasangannya gitu loh. Ya. Ada kesempatan seperti itu, selalu ada. Saya kasih contoh gini, dulu Husni Kamil Malik almarhum itu dia bukan sarjana hukumnya, tapi ada satu pelanggaran yang dia lakukan. Jadi surat dinasnya itu katakanlah 3 hari gitu, dia melebihi itu. Jadi sekalian dia pulang kampung gitu. Nah pada saat dia pulang kampung itu kan belum kembali, harusnya dia kembali duduk di kantornya. Ternyata yang tanda tangan surat itu sangat penting. Ada komisioner yang lain, kita kasih sanksi dia. Itu termasuk etika. Kelihatannya buat orang umum nggak paham itu. Jadi misalnya tadi 3 hari, suratnya 3 hari, dia kembali ke sekalian ke sana. Melebihi 3 hari? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau misalnya yang 3 hari ini suratnya dia tidak dibiayai selebihnya dengan nggak boleh juga. Nggak boleh juga ya secara administratif. Berarti masuk kepentingan dia pribadi kan, dia bayar sendiri. Iya. Ya. Tapi kan pada tanggal itu dia harus kembali ke kantornya, apalagi dia ketua. Yang kecil-kecil kayak gitu nggak boleh ya? Nggak apalagi yang gede. Kalau gitu siapa sih yang mengawasi ini nih? Kalau DKPP kan udah tidak pada pengawasan, dia udah hampir kepada penindakan ya? Nggak. Kita juga, DKPP juga pasif, artinya menerima laporan masyarakat. Ada pengaduan baru kita proses. Kalau nggak ada pengaduan juga kita nggak bisa. Nggak tahu juga ya, nggak bisa. Tahu, tapi nggak bisa. Nggak bisa. Jadi hanya pasif ya? Ya. Nah kalau gitu. Tapi kan zaman sekarang nggak bisa dibilang pasif banget. Yeah. Ya mau kerjasama dengan jurnalis, kasih info silahkan. Kan gitu kita lempar bola dong. Iya. Kalau DKPP itu bersidang gimana sih, Mbak Ana? Bersidang terbuka seperti pengadilan gitu. Kan itu konsep Prof. Jimli waktu itu. Ini sidang etik, kalau tertutup dia makin nggak tahu etika. Karena nggak banyak yang tahu kan, cuma berapa ekor yang tahu gitu kan. Tapi kok kita udah buka untuk biar dia dipermalukan sekalian. Oh jadi sidangnya itu bersifat terbuka untuk umum, siapapun boleh datang ya? Boleh. Termasuk karyawan-karyawannya. Boleh. Biasanya pada rame nggak sidang? Rame. Rame ya? Rame. Ini si teradu ini didampingi oleh avokat atau pembelanya nggak? Atau biasanya jarang. Jarang ya? Mereka juga punya biro hukum. Jadi suatu instansi kalau punya biro hukum biasanya tidak boleh menggunakan advokat. Jadi didampingi oleh biro hukum. Dananya kan terbatas. Iya. Tapi ini kan lebih menyangkut pribadi sebenarnya kan, yang disidangkan. Tapi kan dia berlaku itu dalam masa jabatan dia. Iya. Makanya dibilang hati-hati, pada masa menjabat itu hati-hati. Nah itu mekanismenya gimana sih? Misalnya saya anggota KPU, ada terlapor, ya teradu mengadukan saya, kemudian disidang kan di DKPP. Nah, acaranya tuh gimana ya, mekanisme? Jadi, laporan itu diperiksa secara administrasi terpenuhi apa enggak. Lalu kita buat panel, panel dari anggota DKPP juga panel. Kalau memenuhi syarat kita naik sidang. Gitu. Nah, waktu sidang teradunya hadir juga, pengadunya hadir. Maksud saya pengadu hadir. Hadir, dua pihak hadir, tanya jawab mereka. Oh gitu. Dibuka tanya jawab. Tapi tidak ada ini ya? Biasanya sidang sekali udah putus. Kalau gitu. Pegas administrasi lengkap terus para pihak hadir itu nggak hadir juga kita sidang aja. Ngapain nunggu-nunggu orang yang hadir? Diadukan dia nggak hadir berarti kan dia nggak mau diberi kesempatan. Tapi umumnya pengadu datang ya? Iyalah, takut lah. Yang teradu gimana menghadapi pengadu di depan DKPP gimana? Tergantung kesalahannya. Umumnya gimana pengalaman Anda? Ya mereka nggak takutnya karena nggak dibui, nggak diborgol kan. Itu aja. Tapi sering rame nggak antara pengadu dengan teradu, adu argumentasi gitu? Iya, rame juga. Nah itu kalau di pusat, kalau terjadi di pusat. Tapi kalau di daerah ada perwakilan DKPP itu 1 orang. Dulu wilayah kerja saya itu Papua dan Aceh. Di daerah? Ya di daerah. Jadi kita mengindikan akademisi daerah, Bawaslu dan KPU di daerah itu kita ini kan jadi anggota. Tapi putusannya tetap di pusat. Jadi mereka nggak bisa mutus. Tapi ada juga yang itu wakil-wakil itu udah bocorin gitu.
Oh, kita bisa ubah putusannya. Jangan macam-macam bantah-bantah kalau ikut itu lu bocorin. Nggak bisa, apalagi kita lihat keberpihakan. Next kita nggak pakai lagi dia dalam tim majelis. Jadi di daerah tuh ada DKPPD daerah, nggak? Nggak juga, kita nggak sebut gitu. Tapi kita bentuk artis ad hoc ya? Ad hoc gitu ya. Di sana ada wakil akademisi juga, ada wakil KPU dan Bawaslu daerah juga di situ. Gitu ya. Mereka diangkat per tahun kalau saya nggak keliru. Mewakili DKPP gitu yang ini aja. Yang wakil DKPP tetap ada anggota inti dia. kita yang 5 orang tadi itu, 5 orang tadi. Karena wilayah kita luas gitu ya. Karena kalau semua ke pusat kan kita nggak kepegang juga dan nggak melibatkan partisipasi orang-orang di daerah. Karena padahal mereka lebih tahu perilaku si komisioner di daerah. Nah, kembali tadi antara pengadu dengan teradu suka adu bicara gitu nggak? Oh iya. Iya. Kita persidangan terbuka seperti sama aja di persidangan terbuka pada umumnya. Cuma ditengahi oleh DKPP, disimpulkan oleh. Ya. Kebanyakan pelanggaran apa sih di ini nih si penyelenggara pemilu ini? Mereka nggak bisa menjaga kedekatan hubungan. Ya, artinya dia harus tahu begitu dia menjaga. Ini hubungan dengan wanita atau dengan semua, dengan vendor, dengan semua. Dengan semua. Termasuk dengan wanita juga, dengan perempuan juga. Iya. Harusnya dia menjaga hubungan itu. Ada jarak lah, bukan berarti sombong, bukan. Iya. Ada jarak. Iya. Jangan sampai ya, posisi dia dimanfaatkan oleh orang-orang yang merasa dekat dengan dia. Banyak nggak yang pengalamannya? Banyak ya. Ini hal yang mungkin juga masyarakat tahu tapi kan belum terungkap bagaimana secara transparan. Nah, kalau kita tarik ke pendidikan ya, kok apa ini yang terjadi? Banyak akademis di situ ya, kayak ini kok kan udah doktor ya, mempunyai pengetahuan hukum agama yang luas, kok bisa terjadi hal semacam ini gitu? Kadang orang membuat image yang bagus tentang dia, sehingga walaupun di belakang kepala sudah terencana saya akan melakukan ini, tapi saya bangun dulu image yang bagus sehingga kalau saya berbuat sesuatu yang keliru, orang tidak akan percaya. Jadi makanya jangan percaya dengan bungkus. Lihat dulu isi. Iya. Citra gua bagus, masa nggak mungkin gua bikin kayak gitu ya, kira-kira gitu ya. Dan orang tertipu kan, terpukau kan, masa sih gitu, masa sih. Apakah ini kan juga salah satu yang menyebabkan ini terjadi, banyak job seeker ya, pencari kerja. Kan walaupun gajinya nggak gede tapi ada gaji juga kan, 50 juta, ada badan-badan lembaga-lembaga negara. Dan kalau kita lihat kan memang banyak juga yang dari satu sini pindah sini kemana-mana gitu loh. Ngapain gue jadi PNS? Lebih baik gue ke lembaga-lembaga, dan dia udah tahu gitu, sekali dia lolos dia tahu caranya gimana. Menurut Mbak Ana? Kembali lagi tadi rekrutmen di pansel atau di panitia yang merekrut itu, umpamanya sistem perekrutan PNS kan, ASN sekarang udah lebih bagus daripada yang puluhan tahun yang lalu. Kenapa? Mula-mula orang dari bawah chat itu komputer, kan dia nggak bisa ngakalin apa-apa, udah by komputer. Tahap berikutnya sampai wawancara. Walaupun di situ ada juga faktor subjektif begitu wawancara. Karena kan ketemu dengan wawancaranya. Bahasa tubuh itu juga mempengaruhi subjektivitas kita. Tapi itu kan paling tidak mengeliminasi, dengan sistem yang bagus itu sudah mengeliminasi. Sehingga kita sulit menemukan di satu kementerian itu didominasi oleh satu perguruan tinggi gitu. Kalau dulu banyak seperti itu, cuma UI aja yang tidak menguasai satu. Gitu ya. Karena orang-orang UI itu lebih senang yang di luar itulah gitu. Iya. Nah, apakah kalau gitu pansel itu sebaiknya dari mana ya? Dari perguruan tinggi, baik yang dipilihnya maupun yang memilih, di luar dengan sistem ini menghasilkan banyak hal yang negatif juga ya. Ya gimana nih harus mengatasinya? Tadi saya bilang kalau dia udah pansel, dia harus betul-betul independen. Karena dia harus mengatakan, kan saya sudah terkerja di pansel, saya independen untuk menilai sesuai dengan form-form yang ada. Ada nggak keberanian semacam itu? Harusnya ada. Harusnya ya? Harusnya ada, tapi mungkin jumlahnya dikit, akhirnya ketilep juga. Gitu. Kan pernah ada panselnya semua perempuan di KPK misalnya. Toh hasil pemilihannya juga mengecewakan.
KPU yang sekarang? Yang lalu ya, yang sekarang malah Firly ketuanya terpilih secara aklamasi di DPR, ya kan? Tapi menjadi contoh juga bahwa setelah ditetapkan polisi nggak pernah ditahan gitu loh ya. Ini apa? Jangan-jangan tahanan kesempitan ya, dengan badan yang besar. Iya, iya. Pengaruh-pengaruh itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Kalau saya melihat sekarang ini harus ada perubahan paradigma, ya. Karena apa? Kalau dulu pemerintahan begitu sangat berkuasa, negara sangat berkuasa. Tapi zaman gini hari nggak boleh lagi begitu. Jadi partisipasi masyarakat itu harus dilibatkan betul. Ibarat kita mendayung, kalau dia mendayung sendiri, yang lain penumpang kan lama sampainya, berat kan. Tapi kalau sama-sama penumpang itu saling pegang dayung, cepat kan. Dan mungkin banyak kalau bocor sedikit terus ketahuan gitu. Kalau dia sendiri udah tenggelam lah dia itu. Semuanya ya. Nah, kembali ke DKPP, waktu Anda itu suka ada yang ngeyel nggak yang teradu ini? Ada. Dan mencoba mendekati itu. Itu yang ingin saya tanyakan. Ada nggak yang melakukan personal approach baik ke Anda maupun ke anggota DKPP yang lain? Kalau saya seperti itu, saya bilang silahkan bicara dengan jubir. Saya nggak pernah mau berhubungan dengan orang luar. Begitu putus, sudah kita masuk ke ruangan masing-masing. Jubirnya aja yang bicara. Tapi maksud saya pendekatan, aduh Prof. Ana, ini kan saya begini, gini. Saya sebenarnya nggak begini. Kalau saya tugas ke daerah juga, saya menghindari pertemuan dengan face to face berdua gitu. Pasti staf-staf yang ikut saya ajak. Gitu. Ini berdua dengan teradu atau dengan siapapun? Dengan siapapun. Dalam rangka tugas itu harusnya ada orang lain yang menemani. Sebagai saksi ya, sebagai. Dan pintu itu nggak boleh ketutup. Kalau ada yang teradu waktu diperiksa ngeyel, apa yang terjadi kemudian? Ya kita beratin aja lagi hukuman. Oh gitu. Udah dibilangin baik-baik dia nggak ngerti. Oh gitu ya. Lebih nggak bermoral, nggak beretika itu ya. Iya. Jadi waktu ada apa? Kan ada faktor yang meringankan, ada faktor yang memberatkan. Iya. Nah yang meringankan biasanya apa gitu? Ya kalau kita minta apa barang bukti dia ini kan. Lalu karena kita sidang terbuka itu kelihatan dari bahasa tubuhnya kelihatan. Oh dia ngeyel udah diminta barang bukti lama dan nggak benar ya. Lalu juga cara dia menjawab tuh seolah meremehkan. Ya udah kita beratin aja. Saya termasuk yang agak kejam. Kenapa gitu? Ya itu karena ini orang kayak gini nih udah mestinya dia gimana ya, bersikap lebih baik lah gitu ya. Udah ada masalah dia bikin masalah baru lagi kan ngeselin. Oh gitu ya. Jadi tidak menghargai DKPP ya, artinya bukan peradilan kita dia hormat, ya. Bukan kita gila hormat, tapi dia harus dipandang sebagai suatu kelembagaan. Kalau dia udah dipanggil ke situ tuh berarti dia harus prepare gitu, menyediakan data yang bagus, berperilaku lebih baik, kan gitu. Ada juga yang meremehkan tadi ya, ada yang pakai kaos ya. Terus apalagi tuh yang biasanya meremehkan? Ya, kalau yang pakai kaos itu dia kaos-kaus dari pesan sponsor, dari nyalon-nyalon gitu kan. Iya. Kan dari warnanya kita udah tahu. Iya. Nah, waktu si teradu dijatuhkan kan dia ada di situ kan? Ada. Seperti pengadilan juga. Biasanya reaksi mereka apa ya? Mayoritas sih menerima. Menerima ya. Waktu zaman kami dulu, mayoritas sih menerima. Ya. Dan kalau DKPP kan juga final dan mengikat ya, dia nggak bisa banding, nggak bisa karena ini etika ya keputusannya. Kan nggak ada pengadilan etika. Iya. Mereka ada nggak yang ngedumel tadi jatuhin brengsek nih DKPP? Ada juga. Ada lah. Kalau itu terjadi gimana tuh? Ya udah biarin aja, kan udah hitam di atas putih, dia udah harus melaksanakan. Biasanya kan kalau anggota Bawaslu yang kita putuskan bersalah, kan atasannya akan melaksanakan dalam tempo sekian hari. Seminggu kalau saya nggak keliru, itu harus dilaksanakan. Yang paling banyak kasus apa sih sebenarnya? Apa moral tadi atau apa, atau kecurangan data? Apa? Kecurangan data, iya. Itu ada datanya sih di KPP. Lalu juga ada itu, dia tetap menjalin hubungan yang seharusnya dia tidak boleh lakukan itu pada saat dia menjabat. Gitu ya. Karena sudah terjadi banyak pihak yang memanfaatkan kedekatan itu. Udah dikasih tahu dia masih melakukan juga gitu ya.
Ya tadi makan berkali-kali di rumah makan yang sama dengan orang yang sama dan ternyata dia kalau kita korek persidangan dia takut itu orang tokoh masyarakat. Loh Anda juga tokoh masyarakat saya bilang ya kan? Iya. Cuma mungkin beda pamornya gitu. Iya. Nah kalau dilihat secara keseluruhan nih ya kasus ini mencerminkan apa sih buat bangsa kita khususnya di bidang hukum dan penyelenggaraan demokrasi? Soal ketua KPPU. Iya, ketua KPPU dihukum, urusan cewek ya dulu ada lagi. Ini apa yang terjadi gitu? Begini, kalau kita umpamanya kita bandingkan dengan Perancis, kan Perancis ke Belanda lalu ke kita melalui penjajahan. Tapi Perancis itu walaupun agama itu katakanlah Katolik atau Protestan bukan agama utama, ya, bukan mayoritas juga. Tapi mereka menganggap peraturan hukum itu sebagai Injil kedua. Hebat kan? Jadi betapa taatnya dia pada hukum. Di samping well educated mereka lebih inilah ya. Nah Indonesia enggak kan? Pernah nggak kita ada dengar pejabat yang mengklaim kita mayoritas negara Islam, bisa nggak Al-Quran sebagai hukum yang kedua? Artinya kita takut peraturan perundang-undangan itu sebagai Al-Quran yang kedua. Jadi kita patuh gitu, takut. Sama saja ira-ira putusan pengadilan kan, bersangkutan Tuhan Yang Maha Esa. Tapi berapa banyak sih orang yang melihat ke atas? Profesor Salim kan pernah bilang bangsa yang maju tuh karena ada yang ditakutin. Bangsa Indonesia Tuhan pun tidak ditakutin kata dia gitu. Jadi bisa melakukan korupsi, bisa apa gitu. Nah itu terkait juga artinya dengan mentalitas dia ya moral. Apakah kalau dulu kan kalau orang kampus disebut orang terpelajar, orang yang ini sangat mempengaruhi perilakunya, menjagalah paling enggak karena dulu masih jarang sarjana, jadi sarjana aja udah hebat. Apakah sekarang kampus tidak memberikan dampak moral kepada penyandang dana yang sangat terhormat itu kan? Kalau dokter aja disebut sangat terhormat, ya. Apakah nggak memberikan? Karena ini kan ada dokter, ya, dokter hukum, sarjana hukum, dia pakai kopea, toh nggak memberikan dampak apa-apa. Dan banyak juga kasus-kasus hukum yang semacam ini. Jawabannya gampang. Kalau di kamus itu law in the book. Kalau di praktek law in action. Beda katanya. Oh gitu ya. Padahal kan mana mungkin dia bisa action kalau dia nggak merujuk pada buku-buku yang baik. Apakah itu berarti kampus itu semacam menara gading sekarang? Tidak berinteraksi dengan masyarakat gitu. Sempit aja gitu loh. Atau kata orang seperti katak dalam tempurung gitu. Hebat di kampus, begitu menghadapi di luar ya kan? Menghadapi mahasiswa hebat, begitu dikasih perempuan. Misalnya ya. Ada kayak gitu nggak, Mbak Nadi? Ada juga sih. Ada ya. Jadi sebetulnya kita nggak menara gading, kita apalagi dengan proses kita magang di luar segala macam. Nah itu maksud saya. Jadi dosen itu seharusnya tidak hanya sekedar mengajar aja, tapi berinteraksi masuk kemana-mana. Harus gitu. mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat. Seperti kalau saya keterangan ahli di pengadilan itu kan termasuk pengabdian masyarakat. Bagaimana saya mengajar hukum acara, kalau saya nggak pernah ke pengadilan melihat sendiri. Kalau Anda kan sering memberikan jadi ahli, kalau saya ahli memberi keterangan. Ya, oke. Apa namanya? Waktu itu DKPP dipilih oleh presiden ya, atas usulan siapa? Itu kan ada dari akademisi, ada dari perwakilan masyarakat. Gitu. Nah, kalau Anda lihat ya, DKPP ini punya integritas nggak? Relatif punya integritas nggak? Kalau Anda lihat ya, apa kan keputusan ini juga keputusan yang berani nih kalau terhadap ketua KPU kan, dan banyak yang mendukung gitu, bahkan bersorak. Akhirnya. Bahkan itu terlambat menurut saya. Gitu. Kemarin. Karena tadi tahapannya ringan teguran, menengah ini lagi ya, skorsing, berat ya dipecat. Kenapa baru sekarang dipecat? Maksudnya di kemarin-kemarin. Oh gitu ya. Harusnya udah dipecat ini kasus ya. Peringatan keras berapa kali? Iya. Nggak dipecat-pecat ya. Baru sekarang. Tapi DKPP sendiri secara umum Anda melihat dari tahun ke tahun perkembangannya gimana?
Ya masih oke. Masih oke ya. Cuma kita kelemahan lembaga publik kita itu kan masih tergantung pada person ya. Harusnya kan by system. Lembaga itu udah berjalan. Jadi sayang banget kalau umpamanya Prof. Jimli sudah membangun DKPP era pertama, MK juga dia bangun. Terus kan yang berikutnya tinggal melanjutkan. Tapi ternyata melanjutkan lebih susah daripada membangun. Gitu ya. Nah, waktu Prof. Jimli kualitas itu menurun. Waktu gitu. Prof. Jimli apa yang dia lakukan untuk menjaga citra, membangun sistem? Kalau di MK kan jelas diucapkan, langsung ada keputusannya ya. Kita juga begitu. Oh, begitu juga ya? Kita juga begitu. DKPP juga begitu. Karena kalau lambat, itu khawatir masuk angin kan. Belum lagi, mungkin juga ada staf yang nakal, dia ubah segala macam. Kayak putusan pengadilan kan, antara yang diucapkan dengan keputusan bisa berbeda itu kan. Itu bahaya, karena permainan waktu kan. Setiap orang bisa masuk angin di situ. Dan kadang-kadang di luar kesanggupan kita juga, kalau terlalu lama kita, nggak kita periksa lagi kan. Sementara kerjaan tuh berjalan terus. Gitu ya. Itu sebetulnya mencegah ada masuk angin tadi. Apa yang diucapkan sama dengan apa yang tertulis, dan ini harus cepat. Sekarang itu masih ya, masih begitu. Jadi nggak bisa ada deviasi. Yang nggak gitu dulu gitu ya. Jadi seingat saya dulu, abis kita baca putusan itu, langsung kita kerjakan. Kita begadang-begadang di sana supaya besok langsung dipublish tuh, di webnya. Sekarang mungkin lebih mudah ya, ada artificial intelligence, ada yang bisa diucapkan langsung jadi ini ya. Walaupun bahasanya masih titik koma masih perlu diperbaiki, tapi tidak sesulit dulu kali ya, tidak sesulit dulu ya. Nah, jadi menurut Anda DKPP ini tetap harus dipertahankan? Tetap, bahkan terus lebih baik lagi, lebih berani lagi, lebih berintegritas lagi. Kewenangannya perlu ditambah nggak DKPP? Udah, kewenangannya jangan ditambah-tambah, itu aja terus dilakukan dengan baik, itu udah. Kewenangan kebanyakan juga ntar nggak bisa dikerjakan. Cukup kewenangan, tinggal soal etika aja ya. Kalau Anda lihat etika para penyelenggara negara tuh gimana sih? Kita lagi ngomong DKPP aja. Iya, ini DKPP. Kalau kita meluaskan, ini kan yang orang kadang ini dia hanya merasa kan tidak diatur. Ya memang hitam di atas putih tidak diatur. Tapi apakah berarti itu dapat dilakukan? Boleh dilakukan. Ingat, etika dan moral. Jadi manakala hukum itu tidak dibarengi dengan penegakan etika dan moral, nggak ada artinya hukum itu. Nggak ada arti. Makanya para filosof mengatakan, apalah artinya hukum tanpa moral, gitu kan kira-kira. Jadi mereka berlindung di balik belum ada pengaturan gitu, nggak ada undang-undangnya. Kalau nggak ada pengaturan, nggak ada undang-undangnya, berarti boleh dong gue lakukan, gitu ya. Nah, kalau ada yang tafsir kayak gitu gimana? Kita lihat lagi, apakah itu selalu boleh tanpa ditulis? Ingat, etika melarang nggak? Arti paling nggak ada, kalau kita di pemerintahan, azas-azas semua pemerintahan yang baik. Itu layak nggak? Good government ya? Itu layak nggak? Kalau nggak layak, jangan lakukan. Gitu ya. Walaupun nggak diatur gitu. Kan peraturan acap kali ketinggalan dari perkembangan masyarakat. Karena dirancangnya lama, diketoknya kapan gitu kan. Nah, itu kan udah juga masuk ke sistem administrasi. Ya, Mbak Ana ini kan guru besar di bidang hukum administrasi. Gimana kaitan antara hukum administrasi dengan pengelolaan good government yang baik di semua bidang, terutama di pengelolaan hukum, penegakan hukum? Harus taat proses dan prosedur. Itu step by step harus dilangkahi, harus dijalani. Nggak boleh dilompati. Jadi ibaratnya gini, kalau dalam perjalanan hukum administrasi itu, katakanlah ada 5 langkah yang harus kita penuhi, kita harus jalani. Itu kan birokrasi seperti itu kan. Tapi ini ada jalan pintas itu, dia lakukan jalan pintas itu, katakanlah 1, 3, 5, yang ini kopong nih, nanti dia akan kembali lagi, waktu yang diperlukan lebih lambat daripada kalau dia tertib dari awal gitu loh. Nah, birokrasi kita kebanyakan berjalan bergantung pada person. Coba ingat nggak kalau kita mengurus sertifikat, kita dari awal sampai akhir pasti berhubungan sama dia terus. Harusnya kan per meja, jadi setiap loket itu harus terpasang di loket ini sekian rupiah, waktunya sekian, berhubungan dengan petugasnya, taruh nama petugasnya. Jadi jelas itu pelayanan publik itu. Nah, itu yang bagus di Samsat. Ya sekarang ya udah mulai bagus. Udah bagus. Dia
bisa memberikan ini 25 menit selesai. Ternyata 20 menit bisa selesai. Kan kita kasih selamat, terima kasih, kan gitu. Pelayanan lain belum begitu. Kalau di BPN lama ya, nggak jelas lagi mekanismenya, nggak jelas gitu ya, sampai sekarang gitu, tidak tahu. Nah, jadi secara administratif ini harus diperbaiki ya. Okay. Tapi kan banyak orang yang menganggap remeh administrasi. Tapi dengan ada Peradilan Tata Usaha Negara, orang nggak bisa lagi. Gitu ya. Oke, Mbak Ana udah banyak kita bicara ya. Terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan bukan hanya kali ini datang lagi ke podcast 9. Tapi sebelum kita akhirin, mungkin ada closing statement, apa yang terakhir ingin dikemukakan? Ya, itu pejabat publik, bahkan kita masyarakat juga yang tidak menjabat harus patuh hukum, karena kita negara hukum, bukan negara kekuasaan, apalagi negara politik. Ya. Di samping hukum juga kita harus taat, paham dengan etika dan moral. Oke, terima kasih Mbak Ana. Penonton, demikian dialog kita dengan Profesor Ana Erliana. Nah, tidak perlu saya simpulkan, Anda perlu bisa menyimpulkan sendiri, tetapi masalah moral, masalah etika, pastilah sesuatu yang sangat penting, bahkan di atas hukum. Sebelum saya mengakhiri, seperti biasa, saya ingin mengingatkan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Sampai jumpa. Terima kasih.